Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang bernafas termasuk kita manusia pasti akan mengalami kematian, menemui ajal. Sebab kematian adalah hak dan pasti terjadi. Namun kapan waktunya, tak seorang pun yang mengetahuinya, karena hal itu merupakan misteri dan rahasia ilahi. Maut pasti akan mendapati kita semua. Maka dari itu, jadikanlah diri kita orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dimanapun kita berada, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya datangnya maut pasti akan menjemput tanpa bisa dielakkan siap atau tidak. Suatu saat pasti giliran kita yang akan mengalaminya. Maka dari itu, persiapkan diri kita sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal soleh atau mengerjakan ibadah-ibadah yang dapat mendatangkan ridhonya di dunia maupun di akhirat. Ibnu Qayyim, ruh setelah dicabut dari jasadnya terbagi dua, yakni ruh yang merasakan kenikmatan dan ruh yang mendapat siksa. Adapun yang merasakan siksa, ruhnya tidak sempat kembali dan bertemu dengan jasadnya. Sedangkan yang merasakan kenikmatan, ruhnya diberikan waktu untuk kembali ke jasadnya. Ruh dan jasad saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila habis masa hidupnya di dunia ini dan akan berpulang ke alam akhirat, turunlah kepadanya malaikat dari langit yang berwajah putih, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga dan wewangian dari wewangian surga. Lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Lalu ia berkata, "Hai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada ampunan dan ridho dari Allah." Maka keluarlah ruhnya dengan mudah seperti setetes air yang keluar dari mulut wadah minuman. Lalu malaikat maut mengambilnya. Apabila malaikat maut telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkannya berada di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat itu mengambilnya dengan segera. Lalu mereka masukkan ke dalam kain kafan dan wewangian yang mereka bawa itu. Maka keluarlah darinya bau minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Mereka membawanya naik ke langit, maka tidak sekali-kali mereka melewati sejumlah malaikat, melainkan malaikat-malaikat itu bertanya, "Siapakah pemilik roh yang wangi ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama terbaiknya yang menjadi sebutan namanya ketika di dunia. Hingga sampailah mereka ke langit pertama. Lalu mereka mengetuk pintunya dan dibukakanlah pintu langit untuknya. Maka ikut mengiringnya semua malaikat yang menghuni langit pertama itu sampai ke langit berikutnya, hingga sampailah ia ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, "Catatlah bagi hambaku ini catatan orang-orang yang masuk surga Illiyin." Setelah melewati perjalanan dari langit, ruh kemudian dikembalikan ke bumi dan kemudian kembali ke dalam jasadnya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka dari tanah, maka dikembalikan mereka ke tanah, dan Allah akan hidupkan mereka dari tanah yang lain. Setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua malaikat kepadanya. Lalu kedua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku Allah." Keduanya bertanya, "Apakah agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya bertanya, "Siapakah lelaki ini yang diutus kepada kalian?" Ia menjawab, "Dia adalah utusan Allah." Keduanya bertanya, "Apakah ilmumu?" Ia menjawab, "Saya telah membaca kitabullah, maka saya beriman kepadanya dan membenarkannya." Maka berserulah suara dari langit yang mengatakan, "Benarkah apa yang dikatakan hambaku?"
maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga. Berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu yang menuju surga. Maka kenikmatan dan wewangian surgawi datang kepadanya, dan diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang baginya. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan baunya sangat wangi. Lelaki itu berkata, "Bergembiralah kamu dengan keadaan yang menggembirakanmu ini. Hari ini adalah hari kamu yang pernah dijanjikan kepadamu." Maka ia bertanya kepada lelaki itu, "Siapakah kamu ini? Melihat rupamu, kamu adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan." Maka lelaki itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Sebaliknya, jika orang kafir yang mati, maka ia didatangi oleh malaikat-malaikat yang sangat menyeramkan dan kasar dengan membawa karung. Semuanya berwajah hitam, kasar, tidak pernah tersenyum. Lalu mereka berkata, "Keluarlah kamu menuju kepada murka Allah." Maka keluarlah rohnya dengan menyebarkan bau bangkai yang sangat busuk. Kemudian ia dibawa ke dasar bumi. "Hai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kepada murka dan benci Allah." Maka rohnya berpencar ke seluruh tubuhnya, yakni menolak, hingga malaikat maut mencabutnya sebagai seseorang mencabut tusuk sate dari kain bulu yang basah. Malaikat maut mencabutnya dengan sangat paksa dan penuh amarah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.